perseteruan antara mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Lisa Mariana semakin bergulir panas. Ya, Ridwan Kamil yang sebelumnya membuka peluang damai dengan Lisa Mariana usai hasil tes DNA anak berinisial CA keluar, kini justru mendadak menolak damai dan ingin tetap melanjutkan proses hukum terhadap Lisa Mariana. Ya, Ridwan Kamil yang menyatakan bahwa rumah tangganya terusik, buntut berseteru dengan Lisa Mariana, tampaknya ingin Lisa Mariana mendapatkan efek jera dengan mendekam di penjara atas kasus pencemaran nama baik yang ia laporkan. Sementara, Lisa Mariana yang sudah bersiap damai dengan Ridwan Kamil tampak mengamuk sambil mengungkit dan mengancam akan membongkar fakta yang mengejutkan terkait Ridwan Kamil. Untuk mengetahui sederet fakta terkait itu semua secara utuh dan menyeluruh, maka inilah 5 fakta Ridwan Kamil ingin Lisa Mariana dipenjara, versi Cumi Top 5. Mediasi kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana berakhir deadlock atau tanpa kesepakatan. Ya, seperti diketahui, mediasi antara pihak Ridwan Kamil dan Lisa Mariana digelar di Direktorat Siber Bareskrim Polri pada Selasa, 23 September 2025. Baik Ridwan Kamil maupun Lisa Mariana kompak tidak hadir langsung, namun diwakilkan oleh tim kuasa hukumnya. Yang menarik, Ridwan Kamil yang sebelumnya membuka peluang damai dengan Lisa Mariana, kini justru mendadak menolak damai dan ingin tetap melanjutkan proses hukum terhadap Lisa Mariana. Untuk mediasi deadlock, jadi kita serahkan semua nanti proses-prosesnya ke Bareskrim seperti apa ke depannya. Yang jelas hasilnya deadlock, jadi tidak ada mediasi. Mediasi hari ini undangannya adalah merujuk kepada Perkapolri. Ada aturan Kapolri nomor 3022 tahun 2009 tentang penanganan kasus melalui ADR. ADR itu Alternative Dispute Resolution, salah satunya adalah mediasi. Tentu undangan mediasi yang disampaikan Bareskrim kami sangat hormatin. Namun demikian, teman-teman media dan publik harus tahu bahwa Pak Ridwan Kamil lebih menghormati proses hukum yang saat ini berlangsung di Bareskrim terkait dengan laporan Pak Ridwan Kamil. Dan Pak Ridwan Kamil, sekali lagi kami nyatakan, beliau menyampaikan menolak secara tegas mediasi dan lebih memilih untuk melanjutkan proses ini sampai tuntas. Agar apa? Agar berkepastian hukum. Itu yang paling penting yang disampaikan Pak Ridwan Kamil, juga menjadi efek jera kepada pihak-pihak yang melakukan pencemaran nama baik terhadap Pak Ridwan Kamil. Kita tahu bahwa apa yang disampaikan Lisa Mariana selama ini itu tidak terbukti kebenarannya. Tes DNA hasilnya itu sudah jelas bahwa ZA bukanlah anak biologis dari Ridwan Kamil, tetapi anak biologis Lisa Mariana. Itu sudah tegas. Jadi itu bukti yang sempurna. Ya nanti kita lihat seperti apa. Yang pasti Pak Ridwan Kamil sudah menyampaikan bahwa menolak mediasi. Lisa Mariana mengamuk usai mengetahui bahwa mediasinya dengan Ridwan Kamil deadlock dan Ridwan Kamil ingin tetap melanjutkan proses hukum. Ya, dalam media sosial Instagramnya, Lisa Mariana mengungkit pernyataan pihak Ridwan Kamil yang sebelumnya mengajak untuk restoratif justice atau berdamai, namun kini faktanya justru kontradiktif. Dalam pernyataannya, Lisa Mariana juga mengancam bongkar fakta terkait Ridwan Kamil yang menurutnya akan mengejutkan banyak orang. Kemarin yang berstatement RJ itu PH-nya Bapak sendiri. Kenapa tiba-tiba jadinya menolak berdamai? Kenapa orang-orang bayarannya Bapak ngamuk-ngamuk? Apa belum dibayar?
Ngamuk-ngamuk karena kita mau RJ, makanya berubah pikiran. Pak, saya udah nggak minta tanggung jawab, Pak. Dua-duanya anak saya yatim. Saya udah terima dicurangin, beneran deh. Nggak bakal gue nuntut apa-apa lagi. Tapi tolong dong, ya. Udah, jangan serang kanan, serang kiri. Apa harus gue bongkar semuanya di sini? Cewek lebih dari 5. Capek kalau gue yang diserang mulu, gue mah capek. Nih ya, kemarin ada orang cewek lah pokoknya ya, bilang begini, Lisa, gue kasih 500 juta nih melalui si ibu gitu ya, melalui si ibu, tapi udah ya lu bersihin sama bapak. Stop bahas bapak. Gua tolak. Karena mau ngapain dijembatanin orang kalau bisa langsung melalui sumbernya. Ya ini udah bukan masalah duit lagi. Gue udah bilang gue cuma pengen damai, hidup tenang, udah. Mau berapa angkanya juga bodo amat. Ya gue udah anggap anak gue dua-duanya itu anak yatim, gak punya bapak, tau gak? Muslim Jaya Butar-Butar mengungkapkan bahwa pihaknya ingin memberikan efek jera terhadap Lisa Mariana. Ya, secara tidak langsung pihak Ridwan Kamil ingin Lisa Mariana mendekam di penjara atas kasus pencemaran nama baik yang dilaporkannya. Hal tersebut diduga karena rumah tangganya dengan Atalia Praratya alias Bu Cinta terkena imbas buntut berseteru dengan Lisa Mariana. Kalau itu ya sudah, ini ya, kita tunggu dari Barreskrim seperti apa proses kelanjutannya. Karena ini kan memang kasus ini sebetulnya tidak susah untuk menaikkan statusnya. Kenapa? Buktinya sudah cukup. Tinggal sekarang kami percaya kepada Barreskrim Mabes Polri bisa bertindak profesional, bisa independen untuk menuntaskan kasus ini setuntas-tuntasnya sampai selesai gitu. Tentu kan ini kan dampak. Saya kira enggak, intinya bahwa dengan kasus ini kan yang pasti memang dampak terhadap keluarga itu ada. Jadi sekali lagi kami ingin menyampaikan kepada publik, Pak Ridwan Kamil memilih ini semata-mata demi penegakan hukum agar berkepastian hukum, dan memang harus ada efek jera karena memang ini sangat merugikan Pak Ridwan Kamil. Nama baik beliau hancur gara-gara adanya pencemaran nama baik. Rumah tangga beliau juga mengalami gangguan, mengalami kerusakan rumah tangga, itu jelas. Jadi sekali lagi publik, ya ini ujungnya, ini belum ujung ya, ini baru awal. Tentunya sekali lagi publik sudah mengetahui bahwa lanjut perkara ini sampai dengan tuntas ya agar berkepastian hukum. Sementara Lisa Mariana mengaku siap dipenjara karena ia saat ini tengah memperjuangkan hak identitas anaknya. Gue dicurangin, gue nggak apa-apa. Gue nggak apa-apa, gue nggak minta apa-apa. Terus kalau misalkan gue pakai baju orange juga nggak apa-apa. Gue terhormat karena gue lagi memperjuangkan hak anak gue saat itu. Tapi sekarang gue udah nggak minta apa-apa lagi, masih diserang juga. Lewat mana-mana, kanan kiri depan belakang, capek tahu. Mental gue gila. Salah emang orang miskin lawan orang kaya. Lisa Mariana secara terang-terangan mengungkapkan akan mengajukan tes DNA ulang di luar negeri seperti rencana sebelumnya yang ia sudah rencanakan. Namun pihak Ridwan Kamil tetap tegas menolak upaya tersebut karena menurutnya hasil tes DNA terhadap anak Lisa Mariana yang berinisial CA sudah sesuai. Yang jelas untuk second opini tetap kita jalankan, makanya nanti kita ikutin aja proses selanjutnya nanti di Barreskrim ya. Terkait dengan second opinion yang disampaikan oleh Lisa Mariana, kita sudah sampaikan menolak secara tegas. Kenapa? Karena tidak ada dasar hukumnya untuk tes DNA ulang. Ini bukan penyakit.
Saya ingin sampaikan ini bukan penyakit. Kalau penyakit silakan untuk second opinion. Tapi ini adalah tes DNA dalam rangka proses penegakan hukum, dalam rangka penyidikan. Jadi tes DNA yang sudah dilakukan oleh pihak laboratorium Dokes itu sudah final, sah dan mengikat dan bisa digunakan untuk bukti terhadap proses selanjutnya. Gelar perkara kasus antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana akan segera digelar. Ya, kedua belah pihak tampaknya akan bersitegang menanti hasil dari itu semua. Di sisi lain, praktisi hukum Tony RM beropini, Lisa Mariana terancam pidana penjara maksimal 12 tahun atas laporan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Ridwan Kamil. Ya, menurut Tony RM, Ridwan Kamil diketahui melaporkan Lisa Mariana dengan 3 pasal yang berbeda, di mana pasal tersebut memiliki hukuman pidana penjara yang berat. Jadi kita tunggu aja, nanti ada gelar perkara dari pihak Bareskrim untuk menentukan statusnya seperti apa. Kira-kira gelar perkaranya kapan? Kami belum tahu, tapi yang pasti ya dalam waktu dekat lah. Yang jelas tetap berjalan, makanya kita berserahkan semua kepada Bareskrim nanti untuk proses-proses selanjutnya. Lisa Mariana ini dilaporkan oleh Ridwan Kamil ke Mabes Polri itu ada 3 pasal tuh ya, saya baca itu. Pertama pasal 51, junto pasal 35 Undang-Undang ITE. Kemudian yang kedua pasal 48, junto pasal 32 Undang-Undang ITE. Kemudian yang ketiga itu pasal 45 ayat 4 junto pasal 27A Undang-Undang ITE. Nah, pasal 51 junto pasal 35 ini ancamannya ini 12 tahun.